kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang kita nggak tahu nanti di akhir kita nih. Mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan kita, ya, dan Allah tutupi semua aib-aib kita. Ini kalau Allah nggak tutupin aib kita, nggak berani Pak kita berjongokkan muka, ya nggak berani, nggak akan berani. Apa? Udah dia jangan pakai bau lah. Udah. Ahlan betul-betul kepada guru kita Bapak Haji Ahmad Turmusi MC Ta'ala Bidulnya Yatir kita doakan guru-guru kita dan khusus beliau yang selalu memberikan tuntunan ilmu kepada kita. Allah panjangkan umurnya, Allah tambah rezekinya. Amin. Jadi saya tadi sambil menunggu beliau nanti cuma doa, ya, cuma doa laisa saghir bil istimrar wa laisa kabair bil istighfar. Intinya semua kita punya dosa, gak ada dosa kecil kalau terus kita aktifkan akan jadi gede. Gak ada dosa yang gede kita tipis terus dengan ampunan, maka dosa itu akan terampuni. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada guru kita alaihi falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binihmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Bersama-sama kita hormati sahibul majlis al-mukarram Bapak Ahmad Rifai beserta keluarga besarnya, juga orang tua kita, ibu bapak kita, bapak Ustazah ini beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan ya Allah tempat yang kita duduki setiap malam Selasa ini Allah tambah keberkahan, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah perluas usahanya, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru tetap kita, guru rutin kita, Al-Mukarram wal-Mukarram Haji Siti beserta istri beliau, mudah-mudahan juga keluarga besarnya mudah-mudahan sehat, yang umur, rezeki, dan mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan kesabaran untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita, karena sudah datang sekali yang tulus. Sekarang orang lebih banyak ngambil ceramah. Karena kenapa ngambil ceramah? Karena kalau ceramah bahannya nggak perlu banyak, duitnya gede, terus jadi kiainya cepat.
sabar seperti beliau. Doakan biar sehat. Kalau orang-orang sabar, kita akan ganti profesi, kita akan ganti ceramah. Kalau ceramah apa? Semuanya 2 juta, 3 juta. Bagaimana? Belum begitu dihormatin lagi. Kita jadi guru kamu kadang-kadang cuma nggak dihormati. Makanya kan saya pesan. Majelis Bang Ahmad Rifai, kapan-kapan mampir murid besar gede-gedean. Silakan undang siapa ceramahnya, tapi ingat, guru tetap harus lebih mulia dari yang kita undang. Kalau parselnya penceramah itu satu biasa, guru tetap 2 gede-gede. Ya kan, penceramah udah potongan gagak kadang-kadang. Bener nggak? Makanya guru-guru masyarakat kita itu kalau bahasa dulunya dulu kampung misalnya. Itu padahal yang berjasa banget. Kak, kita doain biar sehat beliau. Umi-umi, banyak-banyak ya. Ada resep panggilannya umi-umi. Ada umur berkah, amin. Juga Al-Qur'an besar materi berbagi. Ya, kalau dilakukan dan jangan lupa dewan kita. Ini benar-benar dewan. Iya, artinya benar-benar dewan karena belum jadi dewan, udah ngaji, ada jadi dewan ngaji juga rapi gitu. Makanya jangan lupain Pak, saudara-saudara jangan lupain orang yang ingat di masa dia susahnya, ya enggak, yang ingat masa dia kayanya. Jadi jangan lupa. Biasanya orang lalu Pak, gitu. Lagi susah orang yang nempel sama kita, dia senang ngobrol. Kalau beliau ngaji, alhamdulillah. Kemudian kita diajak puncak bareng-bareng. Kita mau puncak berat, puncaknya itu orang yang nempel itu mau puncak. Mudah-mudahan apa namanya Bapak Ahmad Rifai juga sehat, terus tambah istiqomah, alhamdulillah. Ya, kalau kenyataannya kayak begini, jangan 5 tahun, 15 tahun juga kita doain. Siap kan dukung? Siap. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Salahuddin, alhamdulillah, Salahuddin nama saya. Terus datang, Bang Mu datang nggak? Bang Mu nggak ada ya. Nah itu Bang Rahman ada kan udah kita tahu. Gak datang. Iya, Bang Muhammad juga. Dan seluruh orang tua, bapak-bapak saya sehat semuanya. Karena yang sebelah kanan belum makan, sebelah kiri juga pada bayar. Hadirin dan para orang tua, abang-abang yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Ya, apa yang sudah disampaikan guru kita itu luar biasa. Inilah kehidupan kita, inilah perjalanan kita. Yang masih sadar kalau dia seorang hamba, yang masih sadar kalau dia punya Allah, maka sebesar apapun dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Karena sayangnya Allah kita asal sadar aja, oh iya saya ini hamba, Allah itu Tuhan saya. Maka kelebihan yang Allah berikan pada kita bahwa kata Rasulullah, kullu ummati mu'afat atau mu'afat illa mujahid, seluruh umatku itu dimaaf. Coba, jadi itu ada dosa yang mungkin dalam perjalanan hidup kita lupa. Badar, yang kalau 30 tahun yang lalu kan kita lupa Pak, kalau kita badar Pak. Oi, ya. Ya kalau sekarang kan udah benar semuanya ini. Ya kan alhamdulillah. 30 tahun yang lalu ya saya jangankan bapak-bapak yang udah berjalan. Saya aja Pak, 30 tahun yang lalu tuh lupa saya ngelakuin apa. Cuman kita bisa pastikan banyak dosa yang telah lalu yang kita lakukan dan kita lakukan. Nah, terlebih yang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa semuanya umat itu dimaafin Allah. Tinggal mujahid, kecuali yang terang-terangan melakukan dosa dengan bangganya pamer dia melakukan dosa itu dari yang benar, kecuali dia tobat. Kecuali dia tobat. Nah, guru kita tadi sudah menyampaikan ini ilmu luar biasa. Jangan sampai satu di antara kita saat melakukan kesalahan
kita itu nganggap remeh. Itu beliau udah nyampe, nggak ada dianggap dosa besar kalau kita mau istighfar. Pernah zina, pernah mabuk, ya namanya manusia dalam perjalanan, bener nggak? Pernah zina, pernah mabuk, apalagi si bohongin bini yang terima itu dari mana? Bahasa siapa sih bang? Ada. Gak mau usah bisa ngomong gitu, kerjaan kita tiap hari. Gak ada dosa besar kalau dia. Mananya apa? Mananya kalau ada seorang hamba terus niat, ya Allah saya dosa. Dia gak pernah bangga, tapi dia akui, ya Allah saya zina ini. Ya Allah marahkan kalimat saya, tapi ampuni saya ya Allah. Itu apa ya Allah? Itu apa? Tapi juga gak ada dosa kecil. Kalau memang terus menerus lah iya. Ngomongin orang kagak ada berasanya kalau kita dosa. Apalagi zaman sekarang. Di bawah fitnah itu udah satu hal yang biasa. Dan kita nganggapnya itu seakan-akan kagak dosa. Apa kata beliau tadi? Dan terus tak akan dianggap dosa kecil kalau itu dilakuin terus-terusan. Ngobrol bertiga bikin kopi. Awalnya mau ngomongin guru, kita doain guru-guru kita biar pada sehat. Langsungnya ngomongin orang. Kenapa guru kita yang ngajarin kita bininya dua, kita gak beda-beda. Kita kan murid sama, ngomongin guru kan gitu. Ngomongin yang baik Pak, jangan ngomongin sekarang sama guru pelit orang kita ya. Pelit apa sih bang guru sama kita? Itu amalannya, hidupnya dikasih. Jadi aku begitu, itu gak boleh Pak, sama guru gitu. Oi, boleh ngomong dosa kan? Nah, satu dosa yang kecil dan itu kita anggap nggak dosa, kemudian kita berani melakukan terus-menerus, itu akan jadi besar. Itu akan jadi resiko besar. Dosa besar kita akui dan dianggap mau, karena kita sadar, ya saya mau kagak ada yang ngampunin dosa kecuali kita ya Allah. Kalau mau budi udah bebas, mau diampunin apalagi yang mengharapkan saya. Udahlah saya memang kagak punya Tuhan kecuali Allah. Kecil, jangankan cuma sebulan 2 bulan kita dosa. Tahun 2 tahun, jangankan sekali 2 tahun kita melakukan dosa sampai ke langit dosa kita. Nama Allah, kalau kita masih punya kesadaran seperti itu akan diampuni. Ini enak jadi umat Rasul. Maka dengan kenal lalai, jadi dosa ini kita ampun, jadi salah ini mudah-mudahan mengampuni dosa kita semua. Walaupun beserta salam, kalau kita sampaikan kepada kita. Nabi Muhammad SAW meneruskan pengajian tafsir Quranil Azim yang sudah ditafsirin ulama, bukan saya yang nafsir. Kalau kelas ulama mujtahid kayak Fadilatul Syekh Imam Awal Syarah Rahimahullah, dia nafsir Quran yang ngaji itu kalau Quran langsung ditafsir. Itu mesti nafsir. Kalau ini baca tak sudah ditafsir dengan ulama, kita baca tafsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathali ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perumpamaan orang munafik. Ini masih munafik. Jadi ini yang pernah kita sampaikan. Munafik itu ada 2. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Yang bahaya itu munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Artinya apa? Luarnya Islam, luarnya iman, dalamnya kafir. Kayak pengkhianat Rasul, pengkhianat Islam kita. Pakaiannya pakaian kita. Pakaiannya pakaian kita, buat keumumannya juga kadang-kadang pas, tapi dirinya dan barisannya itu bersama musuh-musuh Islam. Itu munafik. Jadi dia gunakan gaya luarnya itu seakan-akan beriman, tapi dalamnya itu nggak pernah membela iman. Yang ada bela kafir. Untuk sampai kepada iktikad begini, ini ada, tapi nggak banyak. Tapi mendekati iktikad itu banyak banget Pak. Jangan pakai keluar-keluar. Jangan sampai keluar-keluar. Ini juga banyak banget.
Makanya kan sering-sering dulu. Kita itu jangan tertipu sama tampang. Woi, jangan tertipu sama tampang, jangan tertipu sama gelar. Kalau bukan main, bukan dua jamnya pasir, datang dulu. Takut gak sama Allah? Nah makanya kalau Allah bijaksana di dalam menetapkan siapa ulama yang harus kita ikuti, mulai kita perhatikan dan kita pelajari. Siapa ulama yang harus kita ikuti? Ulama yang harus kita ikuti adalah ulama yang takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Nah kalau tiba-tiba doang hafal Quran doang, hafal Sahih Bukhari kagak takutnya sama Allah, gampang memberikan fatwa untuk kepentingan golongan, kepentingan dirinya, gampang bernegosiasi untuk kepentingan kantongnya, ya Pak, lu mau kita dapat juga jangan pernah dianggap ini kiai-kiai munafik. Kalau sekarang banyak banget kiai, makanya kita nih kiai kampung kurang dihargai ya nih kiai ya. Jadi banyak kiai ya. Masalah gitu Pak. Makanya munafik ini ada dua, ada munafik i'tiqadi, artinya luarnya mukmin, dalamnya kafir. Ini yang kata Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ini yang dikerah-kerah aja. Ada nifaq atau munafik amali. Itu yang kebanyakan kita masih lakukan. Apa tandanya kata Nabi? Kalau ngomong sering bohong. Kalau janji sering ingkar, kalau dikasih amanat dia. Nah ini namanya nifaq amali. Nifaq amali itu hanya dua pilihan buat kita, dan itu terserah Allah. Kalau Allah pengen ampuni, dia ampuni. Kalau Allah pengen azab, dia azab. Siapapun yang ingin tidak menjadi orang munafik, nauzubillah min dzalik, yang nauzubillah mungkin akan sampai kepada nifaq yang tadi, maka tanda-tanda kemunafikan ini harus kita jauhi dalam diri kita. Jangan pernah bohong dalam kondisi apapun, kecuali pada kondisi di mana kita dibenarkan untuk bohong. Lagi nongkrong saya sama Bang Ahmad Dipakai, atau Ustaz Toko maling udah berdarah-darah, dikejar berdua. Lah apa ini? Tahu-tahu masuk rumah kita. Di sana orang udah pada bohong. Ada bohong. Akhirnya aku masih maling masuk rumahnya. Nanyalah orang yang pada bohong ini yang ngejar-ngejar maling. Kalau kenal langsung mati jangan. Pak, isi Pak, lihat maling enggak? Lihat maling enggak? Enggak. Tujuan kita bohong untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut. Karena menyelamatkan nyawa seseorang hukumnya itu wajib. Sholat saja itu boleh kita batalkan. Ya, sholat saja boleh kita batalkan. Ya, tapi belum makan asal. Bagaimana dia? Sholat aja boleh kita batalin, itu demi nolong. Orang terancam nyawanya, sholat kita itu boleh kita batalin, Pak. Batalin dan wajib sholat kita. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini Allah menentukan tolong nyawa orang. Karena menyelamatkan nyawa seseorang itu lebih wajib daripada sholat kita kepada Allah. Pengertiannya apa? Pengertiannya kalau hak kita kepada Allah, bunya alal musamaah, itu dibinanya atas sebuah kemudahan dan kelonggaran. Tapi Allah katakan tolong dulu nyawa orang baru kau beribadah kepada Allah. Akhirnya kayak Bang Ahmad Rifai bohong. Karena tujuannya menyelamatkan itu dengan perhitungan kalau gue jujur mati. Bohong. Nah bohong yang seperti itu masuk ya bohong, tapi bohongnya gimana? Bohong damain orang. Bapak Ahmad Rifai dia dapat salam dari siapa? Dari Ustaz Soleh. Nah padahal nggak salah, karena kenapa kita tahu Bapak Ahmad Rifai Dewan dengan Ustaz Soleh lagi itu urusan apa? Urusan janda. Jangan bohong woi. Nah kayak Kiai Samsudin anak datang ke rumah Ustaz Soleh dapat salam dari Bapak Ahmad Rifai Dewan. Apa? Salam dia anak dari kita. Itu omongan kita ngaruh. Bohong. Tapi tujuannya untuk mengislah dua saudara yang lain.
Atau bohong orang yang melebihi, seseorang yang bohong terhadap orang yang memiliki lebih dari 2 istri. Itu boleh bohong. Itu boleh bercanda. Contoh, kan kita basah habis dari rumah yang satu, habis mandi hadas. Ini kan biasanya suka usir. Wah, lo mandi habis begini. Bukan. Nah, kalau jujur berantem nggak ya? Woi, kalau jujur berantem nggak? Perang. Atau abang, mohon maaf, abang habis nikah tanpa sepengetahuan istri. Karena kalau ketahuan istri pasti istri marah. Yang ada dia ngemasin koper dia balikan kacau. Sementara kita belum dikasih ilmu oleh kiai. Akhirnya bohong dari mana Pak? Dari urusan. Itu kan bohong Pak. Karena bohong itu dosa, tapi jujur itu bahayanya akan lebih besar. Benar nggak? Contoh Bang Rahman, tanya kan sama Mpok, dari mana Pak? Dari mana? Dari satu musik. Ngapain? Oh lama banget. Dia ngajak puncak, ingat sehari. Kalau enak juga, akhirnya di kontek konsolat bilang ingat, dia bilang ingat, pikiran aja dia biasanya. Kan kayak Bang Rahman pikirannya, kalau aku jujur, dia punya marah. Pilih, aku kembali juga kepancing emosi. Akhirnya kan, enggak, dari rumah satu musik. Itu kan bohong Pak. Apabila kalau kita jujur, itu mudorotnya bisa lebih besar. Bohong juga dosa. Nah kalau dalam kondisi di sini bukan berarti boleh bohong, tapi apa? Melakukan yang dosanya lebih ringan dibanding yang akibatnya lebih besar, itu lebih didahulukan. Maka dalam kondisi seperti ini bapak boleh bohong. Tapi jangan selebar babakan bohong. Baru punya duit, kalau kurang itu sama ini, itu mah haram. Lu dari mana duit habis lu, ini rekening lu kirimin siapa? Bohong mulu. Nah itu mah bohongnya kagak beres. Makanya kan dalam kebijakan Islam itu boleh bohong buat yang lebih memiliki dari satu istri. Maka dalam kondisi ada hanya beliau yang boleh bohong. Ustaz Soleh haram. Ustaz Soleh haram, Bang Abdurrahman haram, Bang Ahmad Rifai haram, Bang Ahmad Rifai Dewan haram bohong ini. Gak boleh bohong. Bang Soleh juga haram bohong, gak boleh. Woi, gak boleh. Jujur aja kalau tanya punya duit punya. Apa emang? Gue minta bagi. Apalagi ini yang minta. Orang lain yang kadang-kadang kita kasih. Benar gak? Jadi yang mau terselamat dari kemunafikan ini itu nifaq atau munafiqul amal ini, nifaq amal ini harus kita bersihkan, berusaha jujur. Kalau yang namanya jujur, pahit apapun itu akan mengarah kepada ridho Allah dan ridho Allah kepada surga. Bohong, apapun masalahnya, itu akan membawa kepada neraka kemurkaan Allah dan murka Allah akan membawa kita kepada neraka. Usahakan dikasih amanah, harus amanah. Hanya repot. Dan doa ini Bapak Ahmad Rifai, dia lagi dikasih amanah. Mudah-mudahan Allah sabarkan, Allah angkatkan biar bisa menjaga aman. Amin ya Rabbal. Nah itu munafik. Ini perumpamaan kemunafikan yang Allah ceritakan. Itu perumpamaannya. Masalah haula'i munafiqina fi i'lani bil Islam, kaman awqada naran yantafi'u biha ma'arifatihi falamma a'dha'at bihi an-nar isba'at wa azlama ma hawlahu wa azhaba Allahu nurahum wa tarakahum yatakabbatuna fi dhulumati asy-syakk wal nifaq la yusiruna tariqal haqqi wa la ya'rifuna al-khayra min asy-syarr. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang munafik itu diperumpamakannya seperti orang hidupin api, hidupin lilin, hidupin lilin. Buat kita lagi gelap, pengen kesana enak jalan terang, pengen kesana enak ada nyanyi, pengen kesana jelas ada lubang atau enggak. Kan itu bisa kita dapati kalau terang. Bener enggak? Udah dapat tuh terang. Yang terang itu membantu dia untuk jalan bahagia ke kanan ke kiri, melihat bisa jelas. Udah terang pakai ditiup, mati. Itu orang goblok apa bener? Woi, Allah lagi ngasih perumpamaan. Orang munafik itu segoblok-gobloknya orang Pak. Nauzubillah ini. Nah kenapa kita
bilang segoblok-goblok ini, Pak, lampu mati. Lampu mati kan? Yang kita butuhkan apa? Lilin kan, cahaya. Oh itu lilin, pelita atau yang lain. Buat apa sih Pak lilin, pelita? Biar gampang. Ini pisang, ini anggur, ini air, ini orang harus makan, ini nasi, ini sop, ini yang lain. Biar kita tahu ntar jalan keluar mana pintunya. Kita harapkan kita bisa tenang, bisa bahagia, bisa lihat dengan bantuan lampu tersebut. Pas lampunya udah nyala, pas colengnya udah nyala, pelitanya udah nyala, lilinnya udah nyala, ditiup matiin. Kira-kira orang bener apa PA? Itu orang munafik. Hidayat Allah itu sebuah cahaya yang akan menjamin kebahagiaan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nih bapak-bapak kita semua malam ini hadir pengajian dulu. Pengajian bulanan di sini. Itu karena Allah berikan hidayah kepada kita. Berikan cahaya kepada kita. Berikan lampu kepada kita. Buat apa? Buat bahagia kita dunia akhirat. Buat senang kita dunia akhirat. Nah masa udah dikasih lampu, udah dikasih ini, udah dikasih ini, kita mau buang tuh lampu. Kira-kira yang salah Allah apa kita? Makanya kalau Allah ciptakan neraka, bukan sengaja Allah ingin masukkan orang tersebut ke neraka, tapi memang neraka ini adalah ada manusia-manusia yang sengaja memilih dirinya untuk masuk neraka. Kasusnya itu. Makanya ini alhamdulillah kita udah milih hidayah, Allah kasih. Kita udah milih taufik, Allah kasih taufik. Kita udah milih cahaya, dikasih cahaya sama Allah, jangan dimati. Nah matiinnya itu maksudnya bagaimana? Nah, Bapak disuruh sholat, apa malam ini sholat apa kagak? Alhamdulillah. Disuruh sedekah, sedekah. Disuruh jujur, jujur nggak? Disuruh sholat, sholat kan? Sholat kan? Alhamdulillah. Nah kalau satu menit ada tawaran, ada tawaran, udah ada bang sholatnya ntar aja, yang penting awal dapat duit gopek. Lu mau supaya kok bisa? Sholat makan tadi lo bisa dikodok, tapi gopek duit. Nah udah ya kalau begitu tuh Pak. Tuh Pak, orang udah dikasih lampu, buat dia bener, tuh lampu dimati, tuh contoh kasusnya banyak jadi. Nah maka di dalam istilah lain, mereka yang menjual apa yang sebenarnya itu manfaat dan cikal bakal kebahagiaan dia di dunia di akhirat, itu dia jual dengan harga murah. Nah ini pengertiannya Pak. Alhamdulillah kita bisa sholat, alhamdulillah kita bisa bertuhankan Allah, alhamdulillah kita bisa bernadikan Sayyidina Muhammad. Kita yakin kita sholat, kita semuanya. Satu ketika cahaya itu ya enggak ada yang nawarin, belum mati aja. Oh enggak bisa, kalau enggak ada ini gue belum bisa jalan. Gue bayar, bodo amat. Gue lipat gandain, bodo amat. Tiap bulan bodo amat. Enggak ada. Ini lampu Allah udah kasih. Ini maka ada di bawah gocap nih gue. Gue harus bayar ini, memang gampang nih, penting gocap dulu. Kita selalu gocap lagi. Pego hari ini kita dapat. Coba kalau harus bayar. Ada orang PA apa mau bilang? Coba kalau lu pakai ngejar-ngejar Jumatan, ngejar sebaya, kagak dapat tuh duit. Iya juga ya benar ya. Dia kan harus bayar makar aja bodoh. Itu namanya udah dikasih cahaya sama Allah, buat dia benar, buat dia bahagia, dimatiin nama dia. Maka luhum kama talillah disau padana, pada ma'adha'at ma'aulah Allah ujuri. Dia tiup sendiri, kalau dia ditiup berarti pilih yang sesat itu Allah yang pilih apa dia? Iya, maka jangan disalahkan Allah kalau kelak nanti dia akan jahat. Nah makanya alam dari mana nih Allah sudah kasih kepada kita sampai malam ini. Mantap, percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tidak ada agama yang diterima Allah kecuali Islam, tidak ada syariat yang paling sempurna, tidak ada sistem yang paling sempurna kecuali sistem dan syariat Islam. Nah itu udah gak boleh ketukar Pak. Itu hidayat yang Allah udah berikan kepada kita, yang kalau boleh diperumpamakan sebagai lampu yang menerangi kita. Nah berikut pasian-pasiannya itu ngaji tadi sama Kiai setiap minggunya. Itu pasiannya Pak. Itu lampu yang Allah lagi kasih lewat beliau. Itu lampu yang Allah sedang tebarkan buat kita lewat beliau.
beliau, terima itu, jangan suka ditukar. Ini kagak, timbang mancing aja juga kagak ngaji. Apa kok kagak enak mancing dia bayarin, terus joran juga dia minjemin, masa gua kagak tolak, kagak enak lah. Tapi kagak ngaji, biarin dia kagak ngaji minggu ini, minggu depan ngajakin ngaji 2 minggu kagak ngaji, 3 minggu, 4 minggu, kesonanya mal, ujung-ujungnya terus sampai mati. Enak ini, jangan ditukar. Allah udah kasih baik sama kita, udah kasih cahaya, jangan suka dimati-matiin, jangan suka kita buang, karena kalau kita mati, ini repot kita jalan. Ini kita begini loh, alhamdulillah. Jangan dimatiin lagi, itu udah dikasih cahaya. Artinya dimatiin, jangan suka ditukar dengan kesesatan. Hidayat yang Allah udah kasih, hidayat yang Allah udah berikan ke hati kita, jangan suka ditukar sama kesesatan. Kalau ditukar sama kesesatan, repot sudah. Enggak, yang penting gua ini, yang penting ya sudah, berarti kesesatan yang dia pilih nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang tidak akan pernah ada hentinya. Makanya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita sudah diberikan hidayah. Allah mantapkan hidayah kita, Allah memberikan iman. Ada hidayah, silakan mulai. Dulu saya bertanya dulu, ini di luar materi dulu. Kalau kita punya tanah, katakanlah 1000 meter, kita jual untuk tahan kuburan 2 meter kali 1 gitu. Kalau ini di kuburan sama kita beli si kubur buat tahan kuburan tersebut, itu bagaimana dulu? Alhamdulillah dulu. Jual beli tanah kuburan. Kita punya tanah ya, buat digunakan untuk pemakaman. Kita jual ke masyarakat gitu. Oh iya, sah-sah aja. Kalau jual beli akadnya sah saja. Jadi yang dianggap tidak sah kalau jual beli itu kepada yang pertama sama yang meninggal itu nggak boleh. Tapi kalau jual beli dia itu ada syarat, ada rukun. Nah, salah satu yang termasuk menjadi syarat dan rukun di dalam sahnya jual beli, ada barang yang kita jual, ada pembeli, ada harta yang uang yang kita terima dari jual beli tersebut. Gitu. Nah, adapun ini yang jadi permasalahan, bagaimana kalau tanah tersebut kita jual ya untuk penguburan. Nah, itu nggak jadi masalah karena tanah sudah gratis sekarang. Iya. Tanah nggak gratis, itu nggak masalah. Berapa? 2 juta. Jadi 3 juta, yang depanan 5 juta. Boleh. Jadi secara hukum boleh-boleh aja jual beli tanah kepada masyarakat untuk pemakaman. Cuma saya rada ngeri aja. Ya, misalkan karena kan itu kan ada di depan, ada di belakang. Memang sekarang di sistem itu, Pak. Iya. Kalau satu, makanya kan di pemakaman mana itu biaya. Tapi pemakamannya itu bisa lihat. Rawak. Iya. Boleh juga kalau memang itu tanah. Bukan jual tanah kuburan, tapi kita jual untuk pemakaman. Tapi kalau jual tanah kuburan, tar dulu. Tapi kalau tanah dia ya boleh-boleh saja, tapi dengan catatan ya harus ada kesepakatan kuburannya harus diangkat. Tapi kalau jual beli untuk kuburan ya boleh saja, tanah-tanah kita. Iya, kecuali kita sudah wakafkan, itu nggak boleh ada transaksi jual beli. Contoh Bang Ari, ini tanah 100.000 meter saya wakafkan untuk pemakaman umum, ya nggak nanti pengurus yang mengelola untuk itu udah wakaf namanya. Nggak boleh dijual lagi. Tapi kalau memang akad pertamanya, saya punya tanah di 1000, terus aneh sama Ki Samsudin datang, gimana? Kalau anak bayarin atau kita usahain ini? Pokoknya jual beli tanah tersebut digunakan buat kuburan. Boleh. Nah, cuman harganya harus harga persahabat. Harganya bedain sama kita jual buat ruko, jual buat rumah, jual buat bisnis lain. Kalau jual tanah kuburan, unsur bisnisnya biar sedikit. Artinya apa? Banyaknya juga amal. Karena itu bisa dimasukkan kategori sedekah jariah. Kalau tanah mungkin kita biasa jual untuk biasa itu 2 juta, untuk kuburan ini 1 juta atau 1,5 juta. Lah kok begitu? Iya, 500-nya saya amal. Maka kalau ada 100 kuburan di situ,
Itu ada 500.000 amal kita. Itu. Kalau sembunyi bedain bang apa hari. Kalau biasanya tanah 10 juta, ya 12 juta. nggak apa-apa ya. Pokoknya kita mah bicaranya jual belinya ya, bukan bicara orang kalau ingat mati kali udah itu mah urusan orang. Yang penting kita bicaranya jual beli tanah yang tanah tersebut kurang. Kenapa? Nah itu untuk kan katakanlah untuk kayak orang bilang ada yang nakin, ada yang azanin gali, bicaranya kan udah sampai marapi das berapa gitu. Ada guru nyebutnya gimana tuh? Oh kalau itu mah nggak apa-apa Pak. Makanya kan dalam fikih itu nggak apa-apa Pak Ali, karena dalam fikih itu ada tajhizul mayit namanya, persiapan mayit. Kapan emang kagak beli, mandi emang kagak bayar, sampai mau mandi. Ayo kapanin, bisa emang situ. Nakin gitu ya. Terus nanti nguburin gali, paket di situ tahlilin nakil. Nah, kalau nakinin, ngajiin itu jangan ada nego. Gitu. Kalau gali malah harus ada sampai sambung gali, ayo pinter. Dua paculan aja ngamplek. Kalau talqin, kalau baca Qurannya jangan ada nego di depan. Cukup saja kita minta tolong, nah nanti kita perhatikan dia rapi, dia benar, makannya juga hadiah kita untuk 3 hari, seminggu 14 hari dia ngaji dari mulai talqin. Itu harus perhatian, jangan ada transaksi. Itu kalau Quran mah nggak boleh. Sekarang di hari ngaji ya di orang-orangnya 3 hari tolongin ya, udah siap, udah. Nah makanya Bang Arif 2 hari siapin kopinya apa semuanya. Nah nanti 3 hari kita cari info atau kita hargain lah, bukan hargain Qurannya, hargain tenaga dia. Oh, cakepnya ini mah kalau 3 hari 20 juta. Karena habis itu beli motor binatu kan. Nah, itu mah kagak dosa Pak, yang dosa itu dinegoin. Seminggu berapa nih? 7 juta. Nah itu yang dosa, Quran kagak boleh begitu. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai jubir Syafi'iyah yang menetapkan bahwa bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit dengan catatan ikhlas dan gak boleh ada nego duit. Jadi itu Pak, ini kan tadi Pak kita dibacain sama guru kita dia Al-Fatihah, kan kita baca masing-masing dia. Itu sampai ke orang tua kita juga kayak baik. Sampai, sekarang kita baca Yasin, sampai. Tapi kalau dibilang Ustaz Sholat, tolong dong bacain Yasin, ya, dipegang 200.000, bacain buatnya saya. Itu haram Pak. Itu haram, nggak boleh gitu. Dan kalau haram berarti nggak nyampe. Makanya kan sering saya bilang, jangan suka budakin guru baca Fatihah dengan amplop 100-200, nggak perlu. Bukan begitu caranya. Kalau mau amplopin guru aja. Enggak, saya pengen biarnya saya dapat pahala. Cara emak bapak kita yang udah meninggal dapat pahala, cukup masukin duit di amplop 200.000. Pas sudah kita masukin, kita bilang di hati kita, ya Allah jadikan sedekah saya ini pahalanya buatnya Mbak. Habis itu baru kasih ke Samsudin. Nggak usah pakai ngomong, ini pakai ngomong. Kiai kan bagian Fatihah ya buatnya saya dipegang. Itu sama aja budakin guru, 200 budakin guru, woi. Bukan 2 juta budakin guru. 200 budakin guru. Artinya apa? Inilah pentingnya ilmu. Sehingga di dalam urusan hadiah kita kepada orang tua itu pun diatur oleh Allah dan Rasulnya lewat ulama-ulama kita yang bagaimana tata caranya. Makanya kan kadang-kadang di laporan masjid itu suka berantem kayak gitu. Kok nyambul kagak sebut? Nah itu kan gitu. Gua kan udah 2 juta. Ya salah ilmunya Pak. Kita kalau mau sedekah pahalanya buatnya, taruh aja tuh duit di amplop. Sebelum kita kasih kita bilang, ya Allah jadikan pahala 2 juta ini pahalanya buatnya dan Bapak. Udah tuh duit kita kasih aja ke masjid. Mau diumumin mau kagak, udah kagak ada urusan. Yang penting tuh pahala sampai kenyang. Ini mah kagak pakai mau pakai. Wah 2 juta gede itu makanya disebut. Nah orang sedekah baru akan bisa ditransfer ke orang yang meninggal. Itu beberapa catatan syarat. Yang pertama, itu amal harus ikhlas kita lakukan. Nah kalau mau dipandang, mau disebut ikhlas apa kagak? Kagak, makanya pakai ilmu. Nah kalau memang kalau perlu orang kagak ada yang tahu, masukin langsung blok.
Kalau ngasih ke beliau, masukin kantongnya di situ lari, tapi periksa dulu kantong kertas seperti ini. Itu udah kasih apa nih? Enggak udah. Pegang buat dirokok, udah kelar. Nah itu pahalanya pahalanya nyampe. Nah kan artinya nanti kita nih kayak Ustaz akhirnya mikir, ini bapaknya udah lari ya, udah. Akhirnya apa pas bangun sholat malam, di masjid itu ngasih kan, bapak namanya masih ada, lalu kita air. Bapak itu lebih nyampe Pak. Dan doain kagak ada riak, gak ada apa diri-diri. Coba kalau doain jamaah kayak gini, bapak-bapak ngasih 300.000 sama saya, kan gitu kan? Taruh di situ, almarhumnya 5 orang. Kalau saya kan mau bacain, kalau dibacain dulu, ini jangan dibawa dulu. Kok kan jadi bacain, ini jangan dibawa. Lah kan kayak saya atau kayak Samsudin mikir ya, udah ini, ini tadi ada baca Fatihah. Oh iya kan pasti otomatis saya bacain kan? Karena saya mikirnya bukan apa-apa, mikir kalau gua kagak bacain dia ngambek. Dia kelas nggak baca Fatihah saya. Lah kagak boro-boro nyampe. Cuman orang mau jadi tradisi mau kagak mau, saya udah bacain dia ngerasa puas, duit masuk ke kantong saya. Tapi kagak nyampe. Makanya ibu-ibu yang merasa saya omelin Pak, jangan suka ngamplokin saya. Di situ ada nama suruh bacain Fatihah. Enggak keberatan, Bu, saya baca Fatihah. Bakor juga saya baca, saya kagak keberatan. Cuman masalahnya ini kan Fatihah buat emak bapak-bapak, buat orang tua ibu, buat emak bapak ibu. Ya enggak? Makanya saya kudu ikhlas sementara. Ya enggak bisa orang ditegas. Ya mah itu bacain Fatihahnya, gua kan udah ada amplopnya itu. Saya kalau kagak bacain dia ngambek, kita bacain kan. Nanti sambil kan gitu kan. Kita bukan 200. Tapi apa lah ini makanya kalau mau kayak model-model sudah ke masjid, ke guru atau ke apa, masukin amplop, niatin ya Allah jadikan pahalanya buat bapak saya. Mau ngasih siapa nih anak yatim, kasih aja. Mau ngasih guru, kasih aja. Mau ngasih masjid, masukin aja. Asal kita masukin, di situ Allah akan transfer pahala sedekah itu buat bapak. Alhamdulillah. Kalau sudah orang tua begitu terus jangan nganterin guru mulut cuma baca Fatihah buat bapak. Guru boleh mimpin. Guru mimpin karena sayang sama kita, yuk kita baca Fatihah buat bapak kita. Tapi Fatihahnya itu diserahin ke kita, bukan ke guru. Guru bimbing ini mah kagak, udah biarin aja ada guru sendiri. Kalau gurunya baca anaknya kagak, kan kurang aja. Bener kagak buat bapak masih orang disuruh. Oi, buat bapak kita masih orang yang dibudaki. Guru bimbing. Ayo kita baca Quran buat Fatihah buat bapak kita ya. Kita ikhlasin sebut. Kan gitu kan kalau ya. Al-Fatihah. Udah pada dia, pada begini, pada berbunyi, pada sendiri. Mau murid sama gede ini. Sama gede kenapa Pak? Karena apa buat orang tua aja berhitung. Allah salam bermanfaat. Satu lagi ya, maaf. Oh iya. Boleh ya? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Samsudin. Enggak apa-apa. Terima kasih. Ini misalnya dari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai menerangkan di Al-Quran tadi. Kiai menyampaikan tapi hanya itu sampaikan secara arti saja. Yang tadi saya nyimak ada ini yang ayatul menafiki salasun ya tadi ya tidak ada sakat baca tidak ada apa baik untuk menakona tadi tapi Kiai tidak tidak sampaikan hanya terjemahan aja. Ya betul. Terima kasih ya. Iya. Intinya bahwasanya saya menceritakan diri saya dan saudara-saudaraku yang taklim malam Selasa ini bahwasanya informasi dari para mu'alaf yang dari Nasrani ini kita orang Muslim itu suruh hati-hati karena masih banyak misionaris yang berkeliaran. Tapi kemungkinan kalau di lingkungan Jakarta nggak berani, terutama di kampung-kampung, terutama kepada fakir miskin itu kata-kata beliau para mu'alaf itu kita disuruh hati-hati karena ya ini tadi kayak Al-Quran yang disampaikan oleh Kiai di surat Al-Baqarah ini memang ya itu intinya tanda-tanda orang munafik itu adalah bila berkata kita
dia berjanji mangkir, kalau dipercaya berkhianat. Intinya itu para misionaris itu tetap menggunakan harta benda ya itu. Nah, itu sampai ini kalinya akhir-akhir ini ditemukan seorang rektor IAIN itu, kalau KTP udah mutlak semua diketahui, sampai Menteri Agama ya Islam, gimana Islam, warga Islam, anak Islam, cucu Islam itu. Tapi dia ini kepegang intinya misionaris Nasrani dia, Solo Tiga dia rektor IAIN sampai kayak begitu. Karena ya memang para misionaris ini tetap ngiming-ngimingi harta benda kayak kiai, minimalnya yang enteng-enteng ya nggak usah ngaji dulu, ayo mancing lah nih 20.000 dari tadi. Terima kasih ya, mungkin hanya gitu, hanya sharing saja. Kita sampai bertemu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambahan informasi buat kita, itulah kenyataannya ya. Maka tidak ada yang akan menyelamatkan kita dalam kondisi seperti ini kecuali Allah. Maka jangan tinggalkan sholat kita, khususkan sholat kita, karena di dalam sholat adalah sebuah permohonan kuat kita kepada Allah. Agar Allah istiqomahkan kita dalam agama, agar Allah istiqomahkan kita dalam jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga. Dan yang terakhir, terus minta kepada Allah, perlihatkan kepada kami ya Allah manusia-manusia yang ingin menjauhkan aku dari Engkau dan jauhkan aku dari manusia. Maka insya Allah Allah akan temukan kita, teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang akan terus mendorong kita ke arah yang lebih baik. Yang munafik-munafik yang justru akan menjerumuskan kita, Allah sudah palingkan dari kita, kita dipalingkan dari orang tersebut, dan Allah sudah jauhkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Ya Rabbana taqabbal minna taqabbal wa ana asrafna lalla asrafna wa tub alaina tawbah tawsilu kull hawba waskur lana al-awrati wa amini rawati wal birri walidina rabbi wal awludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khilani wa kulli zina habba awjiratin awsuba wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa juda manna lagi bizari minna il mustafa rasulina Allah bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi anta habbi wa alihi wa sahbihi dadallahu suhbi walhamdulillahi bil badri wa tanali walhamdulillahi bil badri wa tanali rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.